Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah karena berkat rahmat dan karunia Allah kita berjumpa kembali di Fawas Channel. Selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat, baik, dilindungi oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, dan dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Fitnah adalah salah satu dosa yang paling besar. Fitnah adalah perbuatan menuduh seseorang telah melakukan sesuatu padahal orang tersebut tidak melakukannya. Fitnah merupakan perbuatan yang sangat tercela karena bisa merusak nama baik diri sendiri, merusak nama baik orang lain, dan menimbulkan perpecahan. Fitnah juga bisa menimbulkan banyak penyakit hati seperti syirik, angkuh, kikir, dan kesengsaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ini karena fitnah bisa menimbulkan dampak yang buruk dan besar seperti mengusir orang dari lingkungan tempat tinggalnya, merampas harta dan kebebasan orang lain, dan merusak persaudaraan antar sesama umat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih bahaya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Karena fitnah adalah dosa yang serius dan lebih serius daripada pembunuhan, siapapun yang melakukan dosa ini menghadapi konsekuensi yang sangat serius. Karena besarnya dosa ini, pelaku dianggap kafir dan mendapat hukuman berat di neraka jahanam. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 49 yang artinya, di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya izin tidak berperang dan janganlah menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa orang yang terjerumus ke dalam fitnah dan sesungguhnya jahanam itu benar meliputi orang-orang kafir. Selain pelaku masuk neraka, fitnah juga menghalangi pelaku menerima syafaat dari Rasulullah SAW, dan yang lebih menyedihkan adalah orang yang memfitnah itu sama terkutuknya dengan setan. Karena setan juga sangat menyukai dusta dan menyesatkan orang lain dari jalan Allah, sama seperti orang yang memfitnah, karena juga berbohong dan juga membuat orang lain membenci orang lain. Terakhir, fitnah menghalangi pelakunya masuk surga. Ketika amal dan dosa ditimbang di akhirat, maka fitnah harus mempertanggungjawabkan fitnahnya untuk membalas fitnah atas kebaikan yang dilakukan di dunia. Ketika semua perbuatan baik selesai,
dosa pemfitnah dipindahkan ke orang yang memfitnah dan bobot dosa pun bertambah. Dampak yang ditimbulkan oleh fitnah yaitu fitnah dapat menimbulkan kesengsaraan baik kepada orang yang difitnah maupun orang yang melakukan fitnah, karena akan sulit dipercaya lagi oleh orang lain. Fitnah dapat merusak hubungan antar umat Islam dan tali silaturahmi. Fitnah dapat membuat perpecahan antar bangsa dan mengakibatkan konflik kemanusiaan yang pada akhirnya bisa menimbulkan kerusakan. Fitnah mengakibatkan orang lain benci kepada orang yang difitnah. Kebencian yang sangat besar akibat fitnah tidak menutup kemungkinan bisa membangkitkan niat jahat seperti ancaman dan pembunuhan. Pelaku fitnah sama seperti orang munafik, karena orang munafik suka berdusta dan tidak bisa dipercaya karena mereka selalu berkhianat. Dampak fitnah bukan hanya menyeret pelaku utama ke neraka, namun juga bisa menyeret orang yang percaya fitnah, dan orang yang menyebarkan fitnah harus mempertanggungjawabkannya di akhirat. Fitnah adalah dosa yang sulit diampuni dengan sempurna, karena selain harus bertobat kepada Allah, pelaku fitnah juga harus meminta maaf kepada orang yang difitnah dan memperbaiki nama baik serta mengklarifikasi fitnah yang ia buat, yang mana sudah terlanjur disebarkan ke orang lain. Memperbaiki fitnah yang telah disebarkan tentu saja sangat sulit, karena harus memastikan semua orang yang terlanjur menerima berita bohong tersebut harus mengetahui bahwa info yang mereka terima adalah fitnah. Hukum fitnah dalam Islam sangat berat. Pelakunya akan ditimpa dosa besar dan dihukum di neraka jahanam. Bertobat dari fitnah tidak cukup hanya meminta maaf kepada Allah, namun pelakunya juga harus meminta maaf kepada orang yang difitnah. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan tercela yang bernama fitnah ini, karena sangat merugikan baik bagi kita sendiri maupun orang lain. Dan apa yang kali ini saya sampaikan menjadi bermanfaat dan bisa menjadi pengingat diri untuk selalu bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.